Halo guys, jumpa lagi di channel Sobat Drakor. Kali ini aku mau review drama Korea yang bikin banyak perempuan gregetan. Apa itu? Yap, ini dia. Apalagi ya kalau bukan The World of the Married, drama yang diadaptasi dari series Dr. Foster. Ya, kita mulai ya. Drama ini sukses banget, bikin banyak perempuan gregetan loh. Yuk kita cus aja. Ini dia sinopsisnya. Ada seorang dokter di sebuah rumah sakit di Gosan, namanya Ji Sun Woo, yang diperankan oleh Kim Hee Ae. Dia menikah dengan Lee Tae Oh yang diperankan oleh Park Hae Joon, dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Lee Jun Young, diperankan oleh Jeon Ji Seo. Nah, kehidupannya tampak sempurna. Dia mempunyai karir yang bagus dan keluarga yang bahagia. Tapi sebenarnya dia berada di lingkungan keluarga dan pertemanan yang toksik. Suami Ji Sun Woo, Lee Tae Oh, mempunyai bisnis di bidang entertainment. Dia bermimpi untuk menjadi movie director terkenal. Dia mendapat dukungan penuh dari istrinya dalam menjalankan bisnis itu, termasuk di bidang keuangan. Sebenarnya Lee Tae Oh mencintai istrinya, tapi karena beberapa hal dia jatuh dalam hubungan terlarang dengan perempuan lain. Dia mengkhianati istrinya, Ji Sun Woo. Dilansir dari Asian Wiki, drama The World of the Married memperoleh rating yang tinggi di Seoul dan nationwide. Ada beberapa alasan yang menjadikan drama ini begitu menyedot perhatian penonton loh guys. Pertama-tama, karena kuarantin selama pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak orang berkegiatan di rumah dan mengisi waktu luang dengan melakukan hal baru. Mulai dari berkebun, membaca buku, sampai menonton film, tak terkecuali menonton drama Korea. Nah, bahkan orang yang gak terlalu into ke drama juga ikutan nonton loh, karena penasaran sama The World of the Married ini. Gimana gak penasaran? Orang banyak yang ngasih review sambil emosi loh dan merekomendasikan ke teman-teman lain lewat story Instagram maupun cuitan Twitter. Yang kedua, yang bikin ratingnya tuh tinggi dan menyedot perhatian, yaitu ceritanya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tema keluarga, perselingkuhan, dan perceraian kini memang sudah bukan hal aneh dan lumayan sering terjadi sih. Dilansir dari situs koreaherald.com, lebih dari separuh laki-laki Korea yang sudah menikah pernah berselingkuh setidaknya 1 kali. 50,8% laki-laki dan 9,3% perempuan yang disurvei pernah berselingkuh dari pasangan legalnya setidaknya 1 kali. Studi tersebut dilakukan oleh Lina Korea dan sebuah seksologis klinik lokal dengan mensurvei 1.100 orang Korea yang berusia 20 tahun atau lebih. Jadi beneran deket banget sama kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang merasa relate gitu ke cerita drama ini. Terus yang ketiga, isu tentang orang ketiga dan perselingkuhan memang selalu menyedot perhatian banyak orang. Zaman sekarang orang-orang mulai terang-terangan menyuarakan masalah rumah tangganya yang retak karena orang ketiga. Terus seseorang yang dianggap merusak rumah tangga itu diserang rame-rame sama netizen. Nggak heran kalau akhirnya banyak yang nonton The World of the Married. Temanya menarik banget buat jadi ajang mengumpat bagi netizen. Ya nggak sih? Selain ketiga alasan itu, akting pemainnya juga menjadi salah satu alasan kenapa drama ini mendapat rating tinggi. Semua pemain bisa mendalami karakternya dengan baik. Di sini nggak ada tokoh protagonis maupun antagonis 100%. Semua karakter pemainnya abu-abu, nggak ada yang sepenuhnya jahat dan sebaliknya. First impression aku sih ke Ji Sun Woo adalah perfect. Nggak hanya berusaha menyeimbangkan peran di rumah tangga dan di tempat kerjanya, tapi juga secara sukarela mendanai perusahaan film production milik suaminya. Dia juga lovable banget, perfect lah pokoknya. Tapi setelah mengetahui dirinya dikhianati oleh beberapa orang, rasa dendamnya keluar. Dia sempat tidur bareng suami teman sekaligus tetangganya, Ko Yerim, yang diperankan Park Sun Young, demi membalas dendam padanya sekaligus mencari informasi tentang rekening pribadi Lee Tae Oh.
Buat yang udah nonton The World of the Married pasti tahu dong Dr. Sul Myung Suk yang diperankan oleh Choi Guk Hee. Di sini karakternya juga abu-abu loh. Dia tahu detail perselingkuhan Lee Tae-oh, bahkan dia juga sempat punya hubungan yang gak baik sama Ji Sun Woo. Tapi di sisi lain, Dr. Sul itu gigih banget ngomongin hak perempuan dan perlawanannya pada seksisme. Di beberapa kesempatan dia juga terlihat mendukung Sun Woo loh. Abu-abu banget kan? Menurut aku sih hal itulah yang membuat drama ini tampak nyata. Yang protagonis pun gak selamanya sabar dan baik ke semua orang. Tapi ada sisi lain yang membuat karakternya lebih hidup dan terlihat realistis. Saking bagus dan realistisnya karakter yang dibangun para pemain, beberapa netizen Indonesia sampai terpancing emosinya dan menyerang Han So-hee di akun Instagramnya. Han So-hee berperan sebagai Yeo Da-kyung, selingkuhan Lee Tae-oh. Itu agak aneh dan cenderung memalukan sih. Ini kan cuma drama gitu loh. Kok jadi nggak bisa bedain mana yang akting, mana yang beneran gitu. Aduh, tapi dibalik itu semua berarti Han So-hee sukses memerankan karakternya. Sebenarnya cerita tentang perselingkuhan bukan lagi hal baru di drama Korea. Tapi alur cerita di drama The World of the Married ini menarik dan beda banget. Konfliknya langsung mencuat di episode pertama. Perselingkuhan Lee Tae-oh dan Yeo Da-kyung beneran terbongkar di episode pertama. Nggak cuman itu, tabiat buruk teman-teman Ji Sun Woo pun terkuak di sini. Lumayan ngagetin sih. Yang awalnya semua baik-baik aja gitu kan. Suddenly everything has changed di menit-menit terakhir episode pertama. Jadi sepanjang 15 episode terakhir tuh isinya cuma bikin gregetan dan membuat penonton mengelus dada. Yang menarik adalah awal mula Ji Sun Woo mulai mencurigai suaminya berselingkuh. Kecurigaan itu dimulai ketika dia menemukan pelembab bibir yang gak biasa dipakai suaminya. Sebenarnya awalnya dia gak terlalu curiga sih. Soalnya kan emang di Korea tuh laki-laki dan perempuan semuanya pakai pelembab bibir. Nah, yang bikin tercengang malah kejadian kedua ini. Jadi dia gak sengaja melihat selai rambut warna merah di shawl milik Lee Tae-oh yang saat itu dipakainya bekerja. Objek sekecil itu ya bisa kelihatan dan bikin dia overthinking. Bertambah-tambah deh kecurigaannya. Biasanya kan kalau di sinetron-sinetron Indonesia tuh awalnya curiganya gara-gara foto di HP atau bekas lipstik di baju. Ya, yang agak gedean lah buktinya. Tapi di sini tuh nggak ada. Keren sih ini. Menariknya lagi tuh, kita juga akan diajak berselancar ke dalam pikiran Ji Sun Woo. Kita bisa tahu apa yang ada di pikiran Ji Sun Woo, sisi-sisi gelap yang sebenarnya nggak dia lakukan di kehidupan nyata. Jadi cuman bayangan dan pikiran dia aja gitu. Untuk soundtrack drama The World of the Married nggak usah diragukan lagi. Drama-drama Korea memang selalu digarap dengan sangat detail dan apik, termasuk soundtrack di dalamnya. Ya gimana nggak bagus, budgetnya aja gak main-main gitu loh. Dari sekian banyak soundtrack yang kece-kece itu, aku paling suka sama Lonely Sailing yang dinyanyiin sama Kim Hyuna. Ini lagu mengiris-iris hati banget. Apalagi diputar pas Kim Sun Woo mau bunuh diri di laut. Aduh, sedih ya. Terus juga aku suka sama instrumen yang judulnya Endless Story. Kalau denger instrumen ini terasa banget loh, rasa marah, benci, sedih, pokoknya campur aduk deh, mixed feelings gitu. Coba kalian dengerin deh. Nah, Ji Sun Woo sebenarnya bingung mau cerai atau enggak, karena dia memikirkan dampak perceraian itu ke anaknya. Ji Sun Woo juga khawatir tentang stigma masyarakat tentang perceraian dan stigma yang akan diterima anaknya. Perempuan seringkali disalahkan jika terjadi perceraian. Bahkan ketika menyandang status janda, banyak banget stigma yang diberikan masyarakat pada perempuan. Hal-hal dari orang tua yang bercerai pun dianggap tidak akan bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan psikologi di drama The World of the Married itu gini guys. Ada toxic relationship. Apa sih maksudnya? Toxic relationship adalah hubungan yang tidak sehat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang terlibat dalam hubungan itu. Bahkan bisa menimbulkan konflik batin yang seringkali berujung pada depresi dan kecemasan.
Nah, di drama The World of the Married ini ada beberapa hubungan yang toksik banget loh. Yang pertama itu hubungan Ji Sun Woo, Lee Tae Oh, dan Yoo Da Kyung. Nggak perlu dijelasin lagi lah ya. Hubungan Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh jelas toksik banget. Lee Tae Oh berbohong dan mengkhianati istrinya, bahkan menggunakan asuransi pendidikan yang disiapkan untuk anaknya. Nggak ada keterbukaan masalah keuangan juga. Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia meninggalkan Ji Sun Woo dan menikahi Yoo Da Kyung. Setelah bercerai pun, mereka berdua masih sama-sama egois. Bukannya bersama-sama memikirkan kebahagiaan anak, mereka malah sibuk saling balas dendam. Mereka kayak nggak bisa lepas gitu dari hubungan toksik itu. Lee Tae Oh juga sempat cemburu loh ketika melihat Ji Sun Woo kencan dengan pria lain. Maunya apa sih Mas Tae Oh ini? Terus juga sama halnya dengan hubungannya dengan Ji Sun Woo, pernikahan Lee Tae Oh dan Yoo Da Kyung juga nggak terlalu baik setelah mereka kembali ke Gosan. Yoo Da Kyung selalu was-was dengan tingkah laku Lee Tae Oh. Takut kalau Lee Tae Oh berhubungan lagi sama Ji Sun Woo. Terlebih banyak orang yang bilang kalau pria yang sekali selingkuh akan kembali selingkuh suatu hari nanti. Dan terbuktikan Tae Oh mendatangi dan tidur bareng sama Ji Sun Woo lagi. Dan ternyata selama ini Tae Oh terobsesi dengan Ji Sun Woo. Beberapa pakaian dan parfum yang dibelikan untuknya sama dengan apa yang dimiliki Ji Sun Woo. Menurut aku hubungan yang toksik itu nggak mesti harus terang-terangan melakukan kekerasan fisik ya. Tapi bisa juga dengan terganggunya mental seseorang. Jadi kalau udah mulai curiga berlebihan ke pasangan dan mengganggu kebahagiaan kita, itu udah termasuk toksik deh. Apalagi kalau komunikasinya nggak bagus. Da Kyung awalnya takut untuk keluar dari hubungan toksik itu. Tapi akhirnya dia berani mengambil keputusan untuk keluar dari sana dan menceraikan Lee Tae Oh. Hubungan toksik selanjutnya itu ada di hubungan Min Hyun Seo sama Park In Kyu. Min Hyun Seo sering banget diperlakukan kasar oleh pacarnya, Park In Kyu. Tapi dia memilih tetap bertahan pada hubungan abusive itu. Kenapa? Karena cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Bahasa mau nyanyi deh. Terus hubungan toksik lainnya ada di hubungan Charmaine Choi dan istrinya. Ini aku nggak ngerti sih harus bilang apa lagi. Jadi istri Charmaine Choi ini memilih bertahan dan tutup mata pada apa yang dilakukan suaminya. Dia tahu suaminya punya hubungan sama banyak perempuan, tapi ya udah gitu aja. Alasannya karena dia nggak mau dapat stigma dari masyarakat, semisal bercerai. Dia mikir kalau hidup sebagai janda itu nggak mudah. Nonton deh biar tahu adegannya yang mana. Terus hubungan toksik selanjutnya adalah hubungan Ko Ye Rim dan Son Jae Hyuk. Ini juga nggak kalah toksik loh dari kisah-kisah sebelumnya. Ceritanya Ko Ye Rim dan Son Jae Hyuk itu dijodohkan sama orang tua mereka. Jadi dari awal emang sudah nggak saling cinta. Parahnya lagi Son Jae Hyuk sering berhubungan sama perempuan lain, bahkan sampai tidur bareng. Aduh. Terus hubungan toksik berikutnya ada di lingkaran pertemanan Ji Sun Woo dan para sosialita. Lingkaran pertemanan Ji Sun Woo juga nggak kalah toksik loh ini. Mereka semua tahu perselingkuhan Lee Tae Oh dan Yoo Da Kyung, tapi nggak ada niat buat menyadarkan Tae Oh atau bilang ke Ji Sun Woo. Ini dia, dampak perceraian yang tidak sehat. Yang aku maksud dengan perceraian tidak sehat itu, di sini adalah perceraian yang pisahnya nggak baik-baik ya guys. Yang nggak dengan kepala dingin gitu. Salah satu yang dirugikan dari perceraian tidak sehat adalah anak. Ya, selalu anak. Jun Yong, putra sematawayang Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh juga terkena imbas karena konflik orang tuanya. Hal itu berpengaruh ke sikapnya dia loh. Jun Yong jadi cenderung pemarah, membuat ulah, bahkan dia mencuri makanan di tempat bermain games dan mencuri barang milik temannya. Yang aku kurang suka sih dari drama The World of the Married ini adalah endingnya yang nggak gimana ya, endingnya agak kurang gamblang gitu. Endingnya sebenarnya oke banget sih, yang nulis nggak try to sugarcoat the story, tapi yang bikin gue gregetan adalah pertemuan Ji Sun Woo dan Jun Yong di episode terakhir. Di situ cuman digambarkan ada yang masuk rumah, terus dipeluk sama Ji Sun Woo. Udah, nggak ada skin ngobrol dikit gitu. I was expecting something more than that gitu. Terus lagi cerita Park In Kyu yang nggak jelas. Park In Kyu kan ceritanya meninggal di stasiun tuh. Tapi kita nggak tahu loh, dia sebenarnya bunuh diri atau dibunuh oleh orang lain.
nggak ada cerita selanjutnya dan kayak angin lalu aja gitu. Jadi penonton disuruh berspekulasi sendiri. Ada yang udah nonton kan? Menurut kamu gimana tuh? Nah, itu tadi review aku tentang drama Korea The World of the Married. Buat yang udah nonton gimana? Bikin gregetan nggak? Nah, buat yang belum nonton, kalian wajib nonton. Selamat menonton ya guys. Bye.